Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Utusan delegasi Ratu Balqis membawa hadiah-hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman, yang dimana mereka, utusan-utusan tersebut, pergi ke Baitul Maqdis, tempat dari Nabi Allah Sulaiman. Fara'a al-wafdu mulka kabira wa kusura wa junda. Maka utusan delegasi Ratu Balqis menyaksikan, melihat begitu besar kerajaannya Nabi Sulaiman dan begitu megahnya istana-istana dan begitu besar jumlah pasukan dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang terbesar, yang tidak mungkin ada kerajaan yang sama dengan kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab Nabi Sulaiman meminta kepada Allah di dalam doa yang kurang lebih beliau menyatakan, Rabbi habli mulka la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai penciptaku, anugerahkan padaku satu kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kerajaan Nabi Sulaiman setelahnya tidak ada lagi kerajaan yang bisa menyamai kerajaan yang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditawarkan untuk menjadi seorang nabi dan juga raja. Akan tetapi Nabi menolak jabatan sebagai raja. Cukup beliau sebagai nabi, sebagai rasul, yang menjadi satu pangkat yang jauh lebih mulia dari jabatan apapun yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan riwayat dikatakan kakek buyutnya Rasul itu dianggap sebagai raja di suku Quraisy. Dalam hadis dikatakan, Inna Allah yab'athu jaddi Abdul Muttalib ummatan wahidatan fi hayatil anbiya wa zayyil muluk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kakekku Sayyidina Abdul Muttalib menjadi seperti satu umat dengan sikap para anbiya dan pakaian para raja. Leluhur Nabi yang bernama Sayyiduna Qusay itu menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan suku Quraisy.
sehingga waktu beliau wafat dijadikan nama tahun, karena di zaman mereka itu peristiwa-peristiwa bersejarah itulah yang dinamakan dengan nama tahun mereka. Sebagaimana lahirnya Nabi kita Muhammad SAW itu peristiwa pasukan Raja Abraha dengan pasukannya dimusnahkan oleh Allah Ta'ala dengan mengirimkan burung-burung yang membawa batu-batu dari neraka. Pasukannya itu diantaranya ada gajah yang dibawa, maka dinamakan tahun gajah, Amul Fil. Nah, sebelum tahun gajah dikenal dengan Amul Wafati Qusay, tahun wafatnya Sayyidina Qusay. Qusay itu kakek buyut Rasul SAW yang bagi mereka dianggap seperti raja. Ya, bahkan tokoh ketokohan Sayyidina Qusay itu terabadikan di dalam Al-Quran di surat Quraisy, yang dimana fi riwayah beliau punya turunan yang bernama Hashim. Sayyidina Hashim itu membuat rute perdagangan yang disebut dalam Al-Quran di ila fi Quraisyin ila fihim rihmatasy syita'i was saif. Mereka melakukan perjalanan dagang di musim syita, di musim dingin, was-saif, dan di musim panas. Itu yang membuat rute perdagangan itu adalah kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini delegasi datang membawa hadiah-hadiah dari Ratu Balqis untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ternyata delegasi tersebut terkejut ketika melihat kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman jauh lebih besar. Istana-istananya jauh lebih megah, pasukannya jauh lebih banyak. Tidak ada apapun kelebihan kerajaan Sabah dibanding dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Falamma masalal al-wafdu baina yaday Sulaiman, maka tatkala utusan delegasi tersebut sebagai perwakilan Ratu Balqis dia ada di hadapan Nabi Sulaiman, atau dia berada di hadapan Nabi Sulaiman, wa qaddama ilaihi hadiyata Balqis. Kemudian utusan tersebut memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman dari Ratu Balqis. Angkara dzalika, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut, tidak diterima. Padahal sunnah kalau ada orang berikan hadiah, sunnahnya diterima kalau hadiahnya itu hadiah yang baik. Tapi Nabi Sulaiman menolak. Jadi kalau Rasulullah SAW ketika ada orang berikan hadiah kepada beliau, sekalipun itu paha kelinci dalam riwayat, beliau terima. Sebagaimana disebut dalam Sahih Bukhari, "Lauduh dia ilayya zira'un au qura'un laqabiltu." Seandainya saya diberikan hadiah, kata Nabi, satu zira', paha kambing atau paha kelinci, laqabiltu, pasti saya terima. Jadi hadiah yang diberikan diterima, sunnah, ya, nggak boleh ditolak. Kalau ada orang ngasih sesuatu yang baik, kita dianjurkan untuk menerimanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu dikisahkan ketika diberikan hadiah beliau menolak. Kemudian disampaikan hal ini kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Wahai Umar, itu hadiah yang menggiringnya hingga sampai kepadamu adalah Allah. Maka kalau ada hadiah yang disodorkan kepadamu, selama hadiah itu adalah sesuatu yang baik, maka terima. Kalau kamu butuh, gunakan hadiah tersebut. Tapi kalau jika kamu tidak butuh, kamu bisa berikan kepada orang yang membutuhkan." Nah, itu kalau hadiahnya berupa uang, ya, berupa uang. Tapi kalau berupa benda, jangan diberikan ke orang lain. Kita harus menghormati hadiah yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
Justru hadiah-hadiah itu kita tampilkan, kita gunakan, sehingga orang yang memberikan hadiah misalnya pakaian, ya sendal, yang benda yang kiranya bisa digunakan, itu amalan terbaik. Hadiah tersebut kita gunakan, sehingga yang memberikan itu dia merasa bahagia. Oh, ternyata hadiah saya dihormati, digunakan. Jangan dikasih ke orang lain. Kalau berupa uang bisa, tapi kalau berupa benda, kita hormati hadiah tersebut dan kita senangkan hati dia, kita gunakan hadiah itu. Nanti masuk ke dalam bab memberikan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman. Nabi mengatakan, min afdalil amali idkhalus surur fi qalbil mu'min. Amalan yang paling terbaik memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman. Jadi kalau hadiah berupa benda, kita gunakan sehingga yang memberi itu dia bahagia. Tapi kalau kita kasih ke orang lain, ternyata waktu itu orang itu pakai hadiahnya dia lihat, ini kan yang saya kasih, kok dikasih lagi ke orang lain. Walaupun sebenarnya hak kita yang mendapatkan hadiah, tapi perasaan dia pasti merasa kecewa, ya pasti merasa kecewa. Nah, itu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Rasulullah ketika terima hadiah, beliau langsung gunakan hadiah itu. Berupa pakaian, beliau gunakan pakaian, sehingga yang memberi itu merasa bahagia dan senang. Nah, itu anjuran dan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak pernah menolak yang namanya hadiah diterima. Tapi kasus Nabi Sulaiman menolak hadiah Ratu Balqis. Karena Ratu Balqis bukan berikan hadiah niatnya. Berikan hadiah itu atas dasar cinta, gak ada kepentingan, gak ada syarat. Ya, yang namanya hadiah, dia memberikan tanpa ada syarat dan tanpa ada kepentingan. Dasarnya karena cinta, ya, mahabbah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, tasafahu yadhhab al-ghil. Kalian saling jabat tangan, kata Nabi, menghilangkan kedengkian. Tasafahu yadhhab al-ghil. Tahadau tahabbu. Saling beri hadiah agar muncul rasa cinta. Wa tadhhab syahna. Dan dengan memberikan hadiah, permusuhan itu akan hilang. Nah, jadi kalau hadiah dia berikan tanpa ada syarat. Yang kedua, tidak ada kepentingan apapun. Memang dasar senang, dasarnya cinta. Ratu Balqis memberikan hadiah ini bukan karena dasar itu, tapi karena ada syarat, ada kepentingan. Masuknya ke mana? Sogok, bukan hadiah. Ar-rishwah, ar-roshi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang menerima sogokan tempatnya di dalam neraka. Fi riwayah alladzi yamshi bainahuma, perantaranya juga masuk ke dalam ancaman tersebut. Yang menyogok, yang disogok, dan menjadi perantara di antara keduanya. Ada yang mendefinisikan sogok itu adalah memberikan sesuatu li ibtalil haq, untuk membatalkan kebenaran. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah disebutkan yang namanya hadiah itu dengan menyogok dua hal yang berbeda. Bedanya antara hadiah dengan menyogok, kalau hadiah itu disebutkan dalam kitab tersebut malun yu'tihi wala yakunu ma'ahu syartun, harta yang diberikan tanpa ada syarat apapun, itu namanya hadiah. Jadi dia ngasih tapi nggak ada syarat. Saya ngasih nanti tolong begini, itu bukan hadiah.
itu namanya menyogok. Kalau hadiah ngasih tanpa ada syarat. Yang kedua yang namanya hadiah, dia kasih tanpa ada kepentingan. Saya kasih ini mudah-mudahan dia tidak enakan dengan saya. Kalau saya mau minta sesuatu atau ada butuh sesuatu, pasti akan dia bantu saya. Itu ada kepentingan. Jadi hadiah tidak ada syarat dan tidak ada kepentingan. Ar-rishwa beda dengan nyogok. Nyogok itu malum yutihi bisyartin an yu'inahu, harta yang diberikan dengan syarat. Dia memberi tapi ada syarat untuk bisa menolong. Kasus Ratu Balqis ini, hadiah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu berupa sogokan, bukan berupa hadiah. Sebab itulah Nabi Sulaiman menolak, tidak menerima hadiah-hadiah yang diberikan oleh Ratu Balqis. Di sini beliau mengatakan li'annahu lam yaktub, ya. Nabi Sulaiman menulis surat tujuannya bukan karena tamak terhadap harta, fimalin atau hadiatin, atau mengharapkan hadiah, bukan karena itu. Tapi yang beliau lakukan adalah untuk mengajak Ratu Balqis beriman. Jadi bukan karena tamak kepada harta. Ini tamak satu sifat yang menyusahkan bagi orang yang memiliki sifat ini. Kenapa orang tamak itu tidak pernah puas? Tidak pernah puas, sehingga hidupnya itu setiap waktu dalam keadaan tidak ridho, dalam keadaan merasa selalu kurang, padahal sudah cukup. Nah, ini sifat yang jelek, ya. Sifat namanya tamak. Itu diambil dari bahasa Arab, tomak, ya, tomak. Fil hadis dikatakan manhumani la yashba'ani talibu ilmin wa talibu malin. Ada dua golongan orang yang tamak, tidak pernah kenyang. Yang pertama, penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang sejati itu gak pernah puas. Kalau ada orang belajar sebentar puas, belum dikatakan penuntut ilmu sejati. Penuntut ilmu sejati, dia ketika mendapatkan ilmu merasa kurang dan tidak ada kata berhenti. Sampai kapan dalam konsep ajaran Islam? Minal mahdi ila lahdi, dari buaya sampai masuk ke dalam kuburan. Itu penuntut ilmu sejati. Dan penuntut ilmu sejati tidak pernah merasa puas. Sekalipun ilmu itu dia pernah mendengar mau 1000 kali, bagi dia itu bukan hal yang merugikan, karena ilmu itu harus diulang-ulang. Yang celaka adalah orang yang merasa puas dengan ilmu yang dia miliki. Ya, dikatakan la yazalu ar-rajulu 'alima ma ta'allama, senantiasa seseorang itu berilmu apabila dia terus belajar. Fa idza taraka ilma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu kana ajhal ma yakun. Tapi ketika merasa sudah cukup dengan ilmu yang dia miliki, maka dia adalah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi ini. Karena ilmu tidak pernah habis. Ilmu itu kita habiskan seluruh umur kita untuk menuntut ilmu, umur tidak cukup. Ya. Al-ilmu katsir wa umru qasir. Fabda bil aham. Ilmu banyak, umur sedikit, umur pendek. Maka mulailah ilmu yang paling penting. Gak mungkin kita bisa menguasai semua ilmu. Maka kita harus pintar-pintar memilih ilmu mana yang manfaat untuk kita, mana yang menjadi skala prioritas untuk kita pelajari. Ilmu agama Islam yang wajib itu yang prioritas utama. Jangan dulu yang lain. Yang wajib dulu. Yang wajib itu dalam Zubat 3. Ilmu iman atau ilmu tauhid atau ilmu akidah, yaitu wajib. Yang kedua ilmu fikih.
Ilmu akidah berkaitan tentang kepercayaan kita kepada Allah, dan juga berkaitan tentang para anbiya, para rasul, malaikat, dan seterusnya. Dia membahas tentang arkanul iman, itu namanya ilmu tauhid. Ilmu yang wajib yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih wajib sebab ibadah yang kita lakukan sehari-hari yang wajib-wajib itu sangat membutuhkan ilmu, ya, mulai dari wudu, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, 3 ilmu ini yang skala prioritas untuk kita sebagai seorang muslim mempelajarinya. Hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Kalau wajib artinya apa? Yang gak mau belajar dosa, sama seperti meninggalkan sholat. Nabi katakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Baik. Nah, ini masalah hadiah tadi, ya. Di anna lam ilaiha falamma fi malin aw hadiyatin walakinnahu talaba minha an ta'tiya ilaihi litu'mina billah. Nabi Sulaiman ini mengajak Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tatba'a syari'atah, dan mengikuti syariatnya, bukan karena tujuan harta dan juga bukan karena tujuan hadiah, ya. Tadi sifat tamak tadi, melakukan segala sesuatu tujuannya hanya untuk mendapatkan harta, itu sifat tamak. Dan sifat tamak ini, orang yang punya sifat tamak tidak akan pernah bahagia selama-lamanya, walaupun dia punya gunung emas, ya. Dikatakan dalam hadis Rasul SAW, Nabi bersabda itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, walan yamla'a fahu illa turab." Seandainya anak Adam, itu manusia, dia memiliki satu lembah emas, satu lembah semuanya emas milik dia, pasti dia akan cari lembah yang kedua. Kalau sudah dapat 2 lembah emas, dia akan cari lembah yang ketiga, dan seterusnya sampai kapan? Sampai dia mati, baru selesai. Makanya Nabi katakan hingga mulutnya penuh dengan tanah baru berakhir. Ini karena sifat tamak. Lawan dari sifat tamak ini qanaah, ya, yang disebutkan dalam beberapa hadis. Sifat qanaah ini tarkul mafqud wa ridha bil mawjud. Yang tidak ada dia tidak memaksakan untuk mencarinya. Kalau memang tidak mampu, dia gak paksa untuk mencari hal itu yang tidak ada. Tapi yang ada dia ridho, dia nikmati, dia syukuri. Itu disebut lawan dari sifat tamak, yaitu sifat al-qanaah. Dikatakan dalam satu bait syair, ya, qad min ta'ala bi rizqil kawam fil kitabil munzal nuran lil anam, farido wa sakhat haram wal qanu raha wa tama' junun. Semua rizki daripada manusia itu telah dijamin oleh Allah. Di dalam Al-Quran yang diturunkan telah menyebut hal itu. Ridho kepada apa yang Allah berikan hukumnya wajib. Protes atas apa yang Allah berikan hukumnya haram, dan dia mendapatkan murkanya Allah. Maka orang yang punya sifat qanaah, rohah, pasti hidupnya nikmat, hatinya bahagia. Wa tama' junun, tapi yang punya sifat tamak, junun, dia seperti orang gila, kena penyakit gila, karena selalu bingung, kurang ini nanti digiring oleh syaitan. Akhirnya apa? Dia mendapatkan semua keinginan dia
dengan segala cara, sekalipun itu yang dilarang oleh Allah akan dilanggar, sekalipun itu menyusahkan dirinya, yang penting terpenuhi keinginannya itu. Tapi sesaat setelah itu minta lagi, ya, ada keinginan baru lagi sampai dia meninggal dunia. Jadi sifat toma itu sifat yang sangat jelek yang harus dihilangkan, ya, sifat toma. Fakhataba Sulaiman, ya, fakhataba Sulaimanu al-wafda ghailan. Nabi Sulaiman berkata kepada delegasi tersebut, atahdunani mala wa qad atani Allahu khairan mimma atakum minal mal. Beliau mengatakan kepada utusan Ratu Balqis, apakah kamu mau memberikan hadiah, atau kalian ingin memberikan hadiah kepada saya berupa harta? Sungguh Allah telah berikan kepada saya yang lebih baik daripada itu, dari harta yang kalian berikan kepadaku. Sebagaimana juga Allah Ta'ala sudah memberikan kepadaku kerajaan. Kerajaanku jauh lebih hebat dari kerajaan kalian, kata Nabi Sulaiman. Wa sakhara li al-jinna wal insa wal riha wal tayra. Allah Ta'ala telah menundukkan kepadaku bangsa jin, manusia, angin, burung. Kama atani Allahu an-nubuwata. Begitu juga Allah telah berikan kepadaku pangkat kenabian. Falastu atma'u fi malin walakinni arju lakum al-hidayata. Maka saya tidak butuh, saya tidak tamak terhadap harta. Yang saya harapkan untuk kalian adalah kalian mendapatkan petunjuk, mengevakuasi mereka agar selamat. Karena mereka ini Ratu Balqis dengan kaumnya menyembah matahari. Nah, ini tugasnya para anbiya, visi misi para anbiya, mengevakuasi manusia dari kebinasaan agar mereka selamat dengan cara mereka beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi. Fa antum tafrahun bima yuhda ilaikum li ta'alluqikum bi hubbi dunya wa tamattu'i biha. Nah, kalian ini bahagia dengan hadiah yang diberikan, dan kalian itu senang dengan pemberian hadiah, sebab hati kalian itu masih terikat cinta kepada dunia, dan hidup kalian hanya mengarah kepada bersenang-senang di dunia ini saja. Nah, ini hubbud dunia. Ya, kita ini tidak dilarang sukses dalam masalah duniawi, yang dilarang cinta. Ya, hubbud dunia. Hubbu itu artinya adalah sangat cinta. Kalau senang, suka harta, itu fitrah manusia. Semua manusia suka hadiah, suka harta. Itu disebut syahwah dalam bahasa Al-Quran. Dihiasi manusia syahwah, senang kepada harta. Jadi Allah Ta'ala sudah menyatakan bahwa saya ciptakan manusia, saya hiasi manusia suka kepada harta. Tapi yang dilarang di sini menggunakan lafaz hub. Hub itu sangat cinta, sehingga harta yang kita miliki seluruhnya itu, kalau benar-benar kita sudah saking cintanya, akan muncul sifat-sifat yang tidak baik. Sifat pertama, kikir, bakhil, karena dia cinta hartanya. Setiap yang keluar pasti hitungan matematika, akan kurang itu, harta saya akan berkurang. Itu pengaruhnya apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Kemudian gak punya giroh, semangat dalam membantu orang, gak punya rasa empati bahasanya. Ada orang timpa musibah, ya biasa-biasa saja, masa bodoh. Kalau memang dia mampu untuk membantu, dia mampu, ya.
kemudian dia sengaja tidak membantu, itu hartanya jadi fitnah bagi dia di hari kiamat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian bisa menjadi fitnah bagi kalian. Ada mansus Al-Quran, dinaskan dalam Al-Quran. Nah, kita harus belajar, jangan hanya dengan akal, tapi juga belajar dengan hati. Kalau hanya pintar tapi tidak punya hati, percuma. Kalau hanya kaya tidak punya hati, percuma. Ada jabatan tapi tidak punya hati, juga sia-sia. Nabi selalu umpamakan sesama muslim ini bagaikan apa? Satu tubuh. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal hummah. Permisalan orang-orang beriman di dalam cinta antara mereka, saling kasih sayang di antara mereka, saling empati di antara mereka, itu bagikan satu tubuh manusia. Di mana satu tubuh, ada satu tubuh kita, anggota tubuh kita yang sakit, maka seluruh tubuh juga merasakan sakit, sehingga tidak bisa tidur dan dia demam. Itu perumpamaan yang Nabi berikan kepada umatnya, bahwa kita ini bagikan satu tubuh. Dalam riwayat dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari semua kesalahan. Ini bukan hadis Nabi menurut Imam Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Ini ucapannya Imam Hasan Al-Basri. Di riwayah dikatakan ucapannya Imam Malik bin Dinar dalam kitab Tadribur Rawi yang ditulis oleh Imam Suyuti yang lahir 849, wafat 911 Hijriah. Imam Ghazali mengatakan kalau riwayat ini menyatakan cinta dunia pangkal dari semua kesalahan, fabi bugdiha ra'su kulli hasanah, maka sebaliknya membencinya adalah pangkal dari semua kebaikan. Jadi dunia itu yang dimaksud adalah kita meletakkan segala sesuatu yang ada di dunia ini menjadi sesuatu yang paling utama, paling dicintai. Kemudian kita isi semua dalam hati. Bangun pagi yang disebut bukan Allah, uang. Tidur juga begitu. Sholat ditinggal karena mengejar apa? Fulus. Al-Quran gak pernah dibaca karena sibuk. Sudah begitu cara mendapatkan rezeki, tidak kenal hukum. Yang penting dapat banyak, mau halal ke mau haram. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah kena penyakit cinta dunia. Tidak ada orang yang misalnya korupsi itu, orang korupsi itu semuanya hubbud dunia, cinta dunia. Nah, orang yang jujur, orang yang takut melanggar hukum Allah, pasti dalam hatinya itu dia tidak cinta dunia. Itu kata Imam Hasan Al-Basri dan Imam Malik bin Dinar. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau benci terhadap dunia, maka itu pangkal semua kebaikan. Ada doa dikatakan dalam satu doa, Allahumma la taj'al dunya fi qulubina waj'alha fi aidina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu di dalam hati kami, tapi jadikanlah dunia itu cukup di tangan kami. Itu zuhud. Itu zuhud. Dan itu definisi cinta dunia. Kalau kita letakkan dalam hati. Mau dia mobil, rumah, anak, istri, semua ini kita nomor satukan dalam hati kita, dan kita menyampingkan cinta kepada Allah wa Rasul dan kepada ajaran Islam, maka itu dikatakan hubbud dunia. Hub, ya, dengan lafaz hub. Hub itu cinta sekali. Kalau suka, senang, fitrah manusia. Bahasa Al-Quran menggunakan syahwah, ya.
Ketika kata hub digunakan, di situ ada ancaman dari Allah. Tapi ketika syahwah, keinginan, senang, itu tidak dicela dalam Al-Quran. Itu perbedaan antara hub dan syahwah. Ad-dunya darun liman la dara lahu. Ya, riwayat, dunia itu adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Kita punya rumah di dunia, ya sesaat habis itu ditinggal jadi waris. Jadi hakikatnya bukan rumah kita, kontrak sesaat. Sertifikat rumah itu sifatnya sementara, habis itu bukan milik kita, balik nama ahli waris. Dunia darun liman la dara lahu. Dunia adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malun liman la mala lahu. Dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Ada dunia. Nabi pernah Imam Ghazali meriwayatkan, lewat di satu tempat ada bangkai kambing. Ini bangkai kambing sudah bangkai, matanya buta, badannya penuh dengan luka, baunya sudah bau busuk, dibuang di tempat sampah. Nabi panggil sahabat-sahabat, panggil sahabat-sahabatku, haluma ila hadhihi, ayo ke sini, rebut ini bangkai kambing ini. Kata Nabi, ya Rasul, ini bangkai kambing. Sudah begitu bangkainya matanya buta, badannya luka, baunya busuk, dibuang di tempat sampah. Jadi kami tidak ada minat sama sekali mau memperebutkan itu. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ketahuilah, dunia itu lebih hina daripada ini. Ya, cinta dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing ini. Itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud daripada cinta dunia jangan disalahpahami, ya, yaitu kita meletakkan semuanya dalam hati dan kita melupakan akhirat. Kita melupakan tujuan penciptaan kita di dunia ini apa, untuk apa. Imam Ghazali menulis dalam kitab Kimia Sa'adah, kimia kebahagiaan. Di situ beliau paparkan beberapa pertanyaan. Kamu diciptakan untuk apa? Kita manusia, Allah ciptakan di dunia ini untuk apa? Allah sudah jawab, pengabdian kepadanya. Berarti yang lain itu sifatnya apa? Perantara, bukan tujuan. Setelah kamu mati kau kemana? Setelah kita mati bukan jadi tanah selesai, ya? Tapi kita transit ke alam kubur. Entah berapa lama sampai hari kebangkitan. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita menanti sampai hari kebangkitan. Kemudian setelah dibangkitkan, apa yang akan kamu jawab ketika ditanya oleh Tuhanmu? Allah tanya, saya kasih umur. Dalam hadis kan yang ditanya pertama kali umur. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah seorang hamba menggerakkan langkah kakinya di hari kiamat melainkan Allah tanya umurnya, kemana dia habiskan umurnya ketika hidup di dunia. Kemudian ditanya yang berikutnya, harta, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana didapat, kemana dihabiskan. Yang ketiga ditanya ilmu, fima fa'al, ilmu yang didapat apakahnya sekedar mengetahui tanpa diamalkan. Dan yang keempat, yang keempat yang ditanya nikmat sehat fisik, fima ablah, kemana dia menggunakan nikmat sehat fisik tersebut. Kata Imam Ghazali, kamu sudah siap menjawab pertanyaan ini? Kamu renungkan sendiri ketika masih hidup. Umur kamu itu kalau dihitung mulai dari kamu lahir, jangan dihitung waktu lahir, waktu balik, dah. Waktu balik sampai saat ini kamu masih hidup, kamu hitung, kamu renungkan apa yang kamu lakukan selama itu. Jangan-jangan presentasi jahatnya lebih banyak dari presentasi kebaikan. Kalau memang itu terjadi, rahmat Allah begitu luas. Kamu sih sesali, taubat, ingin berubah,
yang lalu dihapus Allah, asal sebelum meninggal. Kemudian kata Imam Ghazali, pertanyaan berikut, setelah kamu menjawab pertanyaan Allah, sudah siapkah amalan kamu ditimbang? Sudah siapkah kamu dihisab? Sudah siapkah kamu melintasi jembatan Sirat? Dan yang terakhir, kamu di barisan mana? Ashabul yamin atau ashabul shimal? Golongan kanan tempatnya di surga, golongan kiri tempatnya di dalam neraka. Nah itu makna ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Sulaiman, beliau menolak semua hadiah tersebut karena tujuannya ingin mengajak Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma khataba rais al-wafdi qailan irji' ila qaumika. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada delegasi tersebut, kamu kembali pulang, temui kaummu dan kembalikan kepada mereka seluruh hadiah tersebut. Saya tidak terima. Pulangkan semua hadiah tersebut. Wa akhbirhum bima syahadta min mulkina wa quwwatina wa ibadatina lillah. Kemudian jangan lupa setelah sampai di tempatmu di Sabah, beritahukan kepada mereka tentang kebesaran kerajaan kami, kata Nabi Sulaiman. Beritahukan kepada mereka kekuatan kami, dan beritahukanlah kepada mereka kami seluruhnya ibadah kepada Allah, bukan kepada matahari atau yang lainnya. Fa in ata'u wa amanu naju. Jika mereka taat dan mereka beriman, mereka selamat. Wa in baqau 'alal kufri fa wallahi la na'tiyannahum bi junudin la taqata lahum. Tapi kalau mereka tidak taat, masih tetap dalam kekufuran, demi Allah saya akan mendatangi mereka dengan seluruh pasukan saya yang mereka tidak akan mampu melawannya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah sebagai tawanan-tawanan perang. Ini pernyataan Nabi Sulaiman, itu kisah terabadikan di surat An-Naml ya, ayat 34 sampai 37 berkaitan dengan kisah tersebut. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan membahas tentang Arsh Balqis ya, singgasana Ratu Balqis.